Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabul Adab bab 25 bab Musa'i alal armalati bab apa ya menyantuni. Nah itu bahasa menyantuni yang kemarin juga bab ke-25 ya, babu fadli man ya'ulu yatiman ya, bab keutamaan orang yang, nah bahasa kitanya menyantuni. Nah dari kata tersebut itunya memunculkan makna menyantuni, santun gitu kan. Menyantuni itu kata dasarnya santun, seperti di apa namanya di surat surat apa itu Ad-Duha ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa ammal yatima fala takhar ya, artinya jangan bersikap kasar gitu ya, mengasari. Suka diterjemah menghardik, itu ya boleh menghardik kalau memang perlu, artinya santun sih betulnya menyantuni. Hanya kesannya kalau menyantuni itu dari memberi santunan, nah itu bahaya. Jadi memberi santunan berupa materi ya, padahal bagaimana memperlakukanlah secara keseluruhan gitu ya, bagaimana secara keseluruhan memperlakukan anak yatim, bukan hanya sekedar memberi santunan. Menyantuni anak yatim itu kesannya hanya demikian gitulah. Adapun apa namanya urusan psikologisnya sebagai seorang yatim dan sebagainya enggak diperhatikan. Malah kan yang menyayangi sebetulnya ya, menyayangi itu anak yatim. Nah, mestinya kan kalau yang biar bagaimanapun berartinya di dalam Islam ini kan mencintai, mengasihi, menyayangi siapapun harus karena Allah. Harus sampai ke sana gitu ya, menyayangi itu anak yatim. Nah sekarang ibunya berarti yang harus disayangi nih ya. Sekarang menyayangi ibunya berarti. Babus sa'i alal armilah, kurang lebih samalah gitunya, memperhatikan gitu kan, memperhatikan anak yatim gitu kan, memperhatikan, mengasihi, menyayangi. Nah, kemarin yang terakhir ya di dalam bab tersebut, nah di mana mereka ini anak yatim gitu ya, anak-anak yang masih lemah, yang masih buta, yang masih tidak tahu urusan dunia, urusan agamanya ya, urusan dunianya, urusan agamanya. Nah sehingga Rasulullah SAW ya menyabdakan yang kemarin. Nah, ini hampir sejalan sih sebetulnya ya dengan bab yang sekarang, masih ada kaitan. Kalau yang bab 24 kemarin ini kan anak yatim, kalau ini ibunya berarti. Bab sekarang ini bab ibunya gitu ya, karena kondisinya hampir sama lah anggapnya. Kalau anak yatim gitu, anak yang masih anak-anak yang jelas perlu bimbingan, karena mereka disebutnya tidak tahu, mereka buta gitu, baik untuk urusan keduniaannya di dunianya ataupun untuk urusan agamanya. Nah kemarin nih yang terakhir dari bab tersebutnya, bahwa yang di al-kafalah itu artinya tadilahnya memperlakukan, menyayangi, membimbing mereka
itunya di apa namanya, diberi keutamaan ya, dengan Rasulullah SAW menyabdakan, aku dan orang yang menyantuni, mengasihi, menyayangi anak yatim itu dekat ya, dengan dengan berisyarat dengan dua jarinya. Nah ini yang dirasakan sebetulnya ada benang merah kesamaan. Nah, bagaimana Rasulullah SAW terhadap orang-orang jahiliyah, yaitu yang tadi orang-orang yang buta dalam urusan agama. Nah, Rasulullah itu gitu kan membimbing mereka. Rasulullah itu mengajari mereka. Nah, seperti itu mestinya gitunya yang disebut dengan menyantuni, mengasihi, menyayangi anak yatim. Bukan hanya dipenuhi yang dipenuhi itu hanya kebutuhan materinya saja. Ya, kebutuhan materinya saja. Anggaplah kalau misalnya di sebuah panti asuhan atau apa sebutannya ya, rumah yatim, misalnya yang dipenuhi itu hanya donasi materinya saja untuk kebutuhan makan, pakaian. Nah, sementara pendidikan mereka bagaimana? Ya, urusan agama gitu, urusan agama mereka bagaimana? Dan ya, ini disamakan ya, ada Rasulullah memberi keutamaan demikian gitu. Karena mereka itulah manusia yang la yaqilu amro dinahu wala dunyahu. Dan mereka itu orang-orang yang tidak tahu ya, karena yatim masih anak-anak gitu ya. Mereka itu orang-orang yang tidak tahu la yaqilu amro dinihi, urusan agama mereka, wala dunyahu, bahkan urusan dunia mereka. Wa yurshiduhu wa yu'allimuhu wa yuhsinu adabahu. Nah, maka ya diajarilah mereka, diberi ilmu lah mereka, dan dibaguskan akhlaknya. Itu yang kemarin ya. Nah, sekarang bab ke-25, bab busa'i alal armalah. Ya, armalah itu janda. Sebetulnya benang merahnya sudah nampak, sudah terlihat. Dari hal ininya kita melihat kalau umumnya lah gitu ya. Umumnya di satu keluarga yang mencari nafkah itu kan suami, ayahnya sebagai kepala rumah tangga gitu ya. Umumnya gitu yang mencari nafkah itu adalah suaminya atau ayahnya gitulah, di dalam satu rumah, di satu rumah tangga. Nah, kalau di zaman Rasulullah SAW juga sama gitu ya. Yang disebut dengan kaum Ansor, bertani, laki-laki gitu yang pergi ke ladang, ke sawah menggarap tanaman, bercocok tanam, itu laki-laki. Nah, kemudian kaum muhajirin ya, yang dikenal dengan sebagai pedagang ya, yang berdagang itu laki-laki ya, mereka gitunya yang mencari nafkah. Nah, bahkan di dalam dalam pembahasan tentang infak sodakoh lah gitu ya, termasuk sodakoh gitunya, termasuk sodakoh bagi seorang suami. Jadi oleh Allah dinilai seperti sodakoh pada umumnya gitulah. Sodakoh ada pahalanya artinya. Nah, kalau seorang suami disebutnya memberi nafkah kepada istrinya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang mencari nafkah itu adalah suami, mencari nafkah itu kepala rumah tangga. Meskipun di zaman Rasulullah SAW juga seorang perempuan yang berbisnis juga ada. Khadijah kan punya berniaga. Rasulullah malah asalnya sebagai pekerja gitu ya. Rasulullah SAW itu asalnya sebagai pegawai dari bisnis yang
dimiliki oleh Khadijah. Umumnya andai gitulahnya, nah yang disebut babusai alal armalah, nah bab memperhatikan, diterjemah menyayangi mah bisa ada konotasinya lain. Menyayangi janda, wah sudah jual marolotot. Padahal memperhatikan, anggaplah yang kalau kondisi seperti tadi itunya, suaminya yang mencari nafkah kemudian meninggal, maka istrinya menjadi janda. Lalu nah ini yang mencari nafkah siapa? Jadi kesannya itunya yang diperhatikan. Ada hadis yang kemarin seperti ini nih. Ada hadis yang seperti ini berkaitan dengan yang ini. Ini oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab sebelumnya, di dalam bab ke-24. Ini hadisnya yang seperti ini. Kayak hadis yang mana ya? Yang ini nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, qala Rasulullah sallam. Ini yang kemarin ini yang aku adalah orang pertama yang membuka pintu surga, kemudian ada seorang perempuan itu kan yang menyusul, seorang perempuan yang menyusul beliau, kemudian Rasulullah yang bertanya gitu, aku membuka pintu surga, lalu ada seorang perempuan yang artinya ini sangat cepat gitu masuk, kemudian aku bertanya, man anti, kamu siapa nih, seorang perempuan nih ya. Fatakulu ana mro'atun ta'ayyamat ala aitamin li, aku adalah seorang perempuan yang mengurus anak yatim. Ini seorang janda berarti, artinya seorang janda yang mengurus, yang memelihara anak-anaknya yang yatim gitu ya. Seorang janda itu yang mengurus anak-anaknya yang yatim, ini diantara keutamaannya. Hadisnya seperti ini nih, ana awalu man yaftahu babal jannah, aku adalah orang yang pertamanya membuka pintu surga. Fa izam ro'atun tubadiruni, tapi tiba-tiba ada seorang perempuan yang menyusul beliau, anggaplah orang kedua berarti di belakang Rasulullah ya, Rasulullah yang membuka pintu, kemudian ada seorang perempuan yang tubadiruni itu menyusulku. Fa'akulu, kemudian aku bertanya, man anti, kamu siapa? Fatakulu, si perempuan itu menjawab, ana mro'atun ta'ayyamat ala aitamin li, nah aku adalah seorang perempuan yang mengurus anak-anak yatim yang aku miliki. Ini diantara keutamaannya. Kemudian satu lagi hadis riwayat Abu Daud nih, ini kemarin belum sempat terbaca nih ya. Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, ana wa mro'atun sufa'ul khodina kahataini yaumal qiyamah, imro'atun zataman sobin wa jamalin habasat nafsaha ala yatamaha hatamatu au banau. Aku dan seorang perempuan hampir sejalan. Kalau tadi aku membuka pintu surga, ternyata seorang perempuan yang lari gitu ya, menyusul Nabi, tiba-tiba berada di belakang Nabi lah gitunya, masuk ke surga. Nah kalau yang ini, aku dan seorang perempuan ya, aku dan seorang perempuan akan seperti sama juga ya, Rasulullah menggambarkan kahata ini akan seperti ini.
Artinya ini menunjukkan seorang bukan seorang sihnya, satu apa namanya lah, satu orang perempuan yang akan dekat nanti dengan Rasulullah di dalam surga. Kalau di hadis yang kemarin yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari itu, ana wa kafilul yatim fil jannah. Nah, aku dan orang yang memelihara, mengurus, gitu, menyayangi anak yatim itu di dalam surga seperti ini. Rasulullah berisyarat dengan dua jarinya. Itu kan menggambarkan dekat artinya ya. Aku dan orang yang mengurus, memelihara, gitulahnya anak yatim itu di dalam surga seperti ini. Nah, hadis ini riwayat Abu Dawudnya yang terakhir dibaca, aku dan seorang perempuan seperti ini. Ini Rasulullah berarti menggambarkan ini ada seorang perempuan yang memiliki keutamaan demikian. Nanti di dalam surganya itu dekat dengan Rasulullah SAW. Imro'atun zataman sobin, seorang perempuan yang memiliki apa di sini ya, memiliki kekayaan lah itunya. Seorang perempuan yang memiliki kekayaan, wajamalin, dan memiliki kecantikan, habasat nafsaha, dia menahan dirinya, tidak menikah lagi, gitu ya, tidak menikah lagi. Dia menahan dirinya tidak menikah lagi, ala yatamaha, karena dia memiliki anak yatim, berarti kan ya, dia memiliki itu anak yatim yang dia urus, hatta matu au banau, hingga si anak-anaknya itu meninggal atau anak-anaknya itu balik. Ini seorang janda, berartinya seorang janda yang punya kekayaan, iya gitulah. Punya kekayaan artinya tidak apa namanya, punya untuk hidup lah gitunya. Kalau misalnya seorang yang tadinya di dalam satu rumah gitu, seorang suaminya yang bekerja mencari nafkah, kemudian meninggal. Begitu suaminya meninggal ini, nasib perempuan ini ya, dia ini tidak punya kerja, dia tidak bekerja, dia tidak mencari uang. Begitu meninggal nih, anggaplah gitunya ripuh lah gitu, karena tulang punggung keluarga yang mencari nafkahnya meninggal. Nah, kalau di hadis ini seorang perempuan yang dia punya kekayaan, kemudian wajahnya juga cantik, mansobin wa jamalin, artinya ya banyaklah yang mau gitu ya, banyak gitu yang mau menikahinya. Habasat nafsaha, tapi dia menahan dirinya untuk hal tersebut. Artinya dia lebih memilih untuk mengurus anak-anaknya yang dalam keadaan yatim itu hingga anaknya itu meninggal. Disebut di sininya hingga anaknya itu meninggal atau hingga anak-anaknya itu balik. Nah, Rasulullah menyabdakan, aku dan perempuan yang seperti itu nanti pada hari kiamat seperti ini. Ini artinya juga ada keutamaan ya bagi ini perempuan yang disebutkan, seorang perempuan yang imro'atun zatuman sobin wa jamalin, seorang perempuan yang memiliki kekayaan, memiliki kecantikan, habasat nafsaha, tapi dia menahan diri, ala yatamaha, karena anak-anaknya yang yatim, atau dia menahan diri untuk tidak segera menikah, fokus sebutnya telah membesarkan anak-anaknya hingga anak-anaknya ini meninggal atau hingga anak-anaknya ini berusia balik.
Nah, Rasulullah menggambarkan aku dan seorang perempuan yang demikian itu pada hari kiamat nanti sama berisyarat dengan dua jari seperti ini, dekat. Ya, dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Kalau di hadis sebelumnya tadi digambarkan aku orang pertama yang membuka pintu surga, tapi kemudiannya ternyata ada seorang perempuan yang mengikuti Rasulullah di belakang, menyusul Rasulullah SAW di belakang. Ketika ditanya, kamu siapa? Ana imro'atun ta'ayyamat ala aitamin li. Aku adalah seorang perempuan yang mengurus anak-anakku yang dalam keadaan yatim. Nah, itu aja ada kaitan sih dengan bab sekarang ini babus sa'i alal armalati, bab menyayangi janda. Aduh, judulnya teh sepi omongan. Sepi omongan judulnya. Ya, padahal memperhatikan sama nih dengan juga ini nih ya, yang kemarin kan yang disebut menyayangi, mengasihi, menyantuni anak yatim itu kan dengan pendidikan agamanya. Kan bukan hanya disantuni, diberi santunan untuk keperluan materinya, hanya untuk keperluan materinya. Nah, tadi juga dibacakan lagi nih ya, karena anak-anak yatim itu orang-orang atau manusia yang layak kilu amrodinihi, mereka itu yang buta urusan agama. Ya, anak-anak tahu dari mana itu kan, tahu apa urusan agama, dan juga bahkan urusan keduniaannya. Nah, ini yang dibimbing, diarahkan gitu anak-anak yatim ini, karena hal terpenting biar bagaimanapun lahnya, karena hal terpenting bagi siapapun, mau bagi anak yatim ataupun bukan, yang terpenting itu adalah urusan atau masalah agamanya. Kalau hanya anak yatim diberi santunan, disantuni urusan materinya, kita bisa mengatakan orang kafir juga bisa. Kalau hanya memberikan, memenuhi kebutuhan materinya, orang kafir juga bisa mengerjakan. Kan yang terpenting gitu kan, yang paling penting itu kan, itu urusan agamanya. Ini yang harus diberi ilmu gitunya, si anak yatim itu diajari, dibimbing nih, terutama urusan agamanya. Apalagi dalam di pelajaran tadi sih, di pelajaran bahasa tadinya, di dalam itu tadi waktu tadi paginya pelajaran nahwu shorof. Contohnya hadis, sebetulnya ini contoh kalimat sih, sebetulnya contoh kalimat tapi mengambil dari hadis. La faqro asyaddu minal jahli. Hadis nih ya, sabda Rasulullah nih. La faqro teh fakir, miskin itunya sebutannya. Kita ini mau fakir mau miskin artinya orang yang tidak punya. La fakro, tidak ada miskin, fakir dalam arti tidak mempunyai apa gitulahnya, tidak mempunyai apa gitulah yang namanya fakir atau miskin. La fakro asyadda minal jahli, tidak ada kefakiran, kemiskinan yang lebih berat daripada bodoh. La faqra asyadda minal jahli. Kalau merasa fakir, merasa miskin, merasa tidak punya apa-apa gitu, itu yang paling celaka, yang paling berat itu kalau fakirnya itu ilmu berarti. La faqra asyadda minal jahli, tidak ada kefakiran yang lebih berat, yang lebih asyaddu lebih berat, lebih apalagi lah itulah bahasanya, lebih berat daripada bodoh. Urusan ilmu berarti
sebut galandangan tuh boga imah galandangan ilmu nu riweuh mah. Ya kalau gelandangan tidak punya tempat tinggal mun gelandangan ilmu. Lain miskin ilmu deui mun gelandangan. Miskin ilmu sebutannya tah gelandangan ilmu nu parah mah. Miskin apa namanya sebutan miskin harta imah mah aya keneh aya disebut galandangan sudah tidak lagi punya tempat tinggal pun tidak punya tanupang parah namun galandangan ilmu tah jelema mah jadi galandangan ilmu tidak punya ilmu la faqra asyadda minal jahli tidak ada kefakiran sebutan miskin atau fakir yang lebih berat daripada al jahlu bodoh urusan ilmu. Nah kembali lagi ke sini nih. Nyebabnya sekarang ini babus sa'i alal armalati. Nyebab kurang lebih samalah bahasanya mau apanya mau bab memperhatikan bab menyantuni bab mengasihi menyayangi jandanya al armalah itu janda. Satu lagi nah sebelum ke sininya ada yang perlu disampaikan terkait dengan yang barusan gitu ya. Tidak ada kefakiran yang lebih berat disebut miskin paling berat mah itu kalau bodoh. Di dalam bab ini nih, di dalam Kitabul Ilmi nya di dalam Sahih Bukhari juga di awalnya tentang ilmu Imam Bukhari membahas tentang ilmu itu di awal. Nah, di antaranya Imam Bukhari itu memunculkan bab dari hal ini nih, diambil dari hal ini. Ibu-ibu lah itu di zaman Rasulullah SAW itu merasa iri kepada para suaminya. Nah irinya itu urusan ilmu di mereka dan para sahabat makar itu benar mikir nanya. Ibu-ibu ini merasa iri itu mereka mengatakan kalau laki-laki atau suami-suami kita itu ya enaklah mau bertemu Nabi kapanpun bisa. Nah kalau ibu-ibu ya kalau ibu-ibu kalau perempuannya kan nggak bisa kapanpun setiap saat ada perlu datang kepada Nabi nggak bisa. Nah sehingga mereka ini sampai meminta nih ibu-ibu di zaman Rasul itu sampai meminta itu jadwal gitulah minta jadwal gitu untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Nah itu oleh Rasulullah kemudian disanggupi, jadilah ada majelis taklim di zaman Rasulullah khusus ibu-ibu itu diadakan oleh Rasulullah, diberi jadwal oleh Rasulullah. Tapi di samping itu ya Rasulullah SAW pun ya memerintahkan suami itu untuk mengajari ilmu agama kepada istri-istrinya. Termasuk memberi nafkah itu termasuk memberi nafkah. Ari pamajikan nana ieu ari pamajikan nana itu tara minta ilmu minta duit kasalaki teh can pernah minta ilmu udah kasalakina. Kasalakina teh ngeun minta duit gitulah gitu nafkah. Iya kan eta itu betulnya. Nah perempuan di zaman Rasulullah mah gitu minta ilmu kepada para suaminya. Hanya para sahabat perempuan ini iri kalau mereka itu udah bertemu Nabi mah tuh menaonnya. Bertemu Nabi itu nikmat itulah. Bertemu melihat wah apalagi kalau ngobrol dapat ilmu wah itu anugerah kenikmatan luar biasa. Jadi agak melebar sedikitnya ada hadis yang seperti ini nih. Hadis ini menjadi sababun nuzul nih. Hadis kejadian ini menjadi sababun nuzul dari surat An-Nisa ayat 6 surat An-Nisa ayat 69.
Kejadian seperti ini seorang sahabat mengatakan begini, inni la uhibbu Rasulullah. Nah, aku sangat mencintai Rasulullah. Wa in akunu fi dari, jika aku sedang berada di rumah sendirian, fa azkuruka fala asbiru hatta atiyaka. Kalau aku sedang berada di rumah, ini disampaikan kepada Rasulullah langsungnya oleh orangnya. Ya Rasulullah, inni uhibbuka, wahai Rasulullah, aku sangat mencintaimu. Fa in akunu fi dari atau fi baiti, jika aku berada di dalam rumah, fa azkuruka, tiba-tiba ingat saja kepadamu, fala asbiru hatta atiyaka, maka sudah gak bisa ditahan lagi, pasti aku akan datang menemui Rasulullah. Dan sudah cukup, artinya dan sudah cukup lah gitunya, itu rasa, ya kan tadi menyebutkan aku sangat mencintaimu gitunya, jadi kerinduan itu kepada Rasulullah itu sudah cukup. Kalau sudah hanya melihat saja itu sudah terpenuhi lah kerinduannya gitu ya. Nah, kemudian orang ini mengungkapkan, jika engkau meninggal, engkau pasti masuk surga. Jika aku meninggal dan aneh, dia menyebutkan jika engkau meninggal gitu pasti engkau masuk surga. Nah, jika aku meninggal dan masuk surga juga, apakah aku masih bisa bertemu seperti sekarang? Nah, apakah aku masih bisa bertemu denganmu seperti sekarang? Kan terpenuhi kan ya kecintaannya, kerinduannya. Karena begitu kecintaannya yang besar kepada Rasulullah itu, orang tadi mengungkapkan kalau sedang di rumah lalu ingat Rasulullah, pasti culnawan dia akan pergi meskipun untuk menemui Rasulullah, meskipun hanya melihat dari jauh lah misalnya. Nah, kalau engkau meninggal pasti masuk surga. Nah, jika aku meninggal dan masuk surga, apakah aku masih bisa bertemu seperti sekarang? Nah, Rasulullah tidak bisa menjawab. Ya, Rasulullah tidak bisa menjawab. Sebagai jawabannya kemudian Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 69. Mayyuti illaha war rasula faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim, ma'allazina an'amallahu alaihim, itu kan ayatnya kalau nggak salahnya. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Nah, ini jawaban nih bagi orang tadi. Orang yang telah diberi nikmat itu ada 4 di dalam ayat tersebut: para nabi, para siddiq, kemudian syuhada dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik kawan dekat. Itu jawaban dari Allahnya berupa ayat. Ini juga sejalan dengan ada juga orang yang bertanya kepada Rasulullah, apabila seseorang mencintai suatu kaum, apa itu nanti bisa bersama? Nah, apabila seseorang mencintai suatu kaum, apa bisa itu bersama mereka? Rasulullah SAW menjawab, anta ma'aman ahabbah, kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Anas bin Malik mengatakan, sejak masuk Islam tidak ada kegembiraan yang lebih besar yang aku rasakan dibandingkan mendengar sabda Nabi barusan, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Anas bin Malik mengatakan tidak ada kegembiraan sejak masuk Islam, tidak ada kegembiraan yang lebih besar dibandingkan dengan mendengar sabda Nabi barusan. Karena aku mencintai Rasulullah, karena aku mencintai Abu Bakar, dan aku mencintai Umar bin Khattab.
Nah, Rasulullah mengatakan kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Nah, kembali ke ini nih, bahwa para perempuannya di zaman Rasulullah SAW pun ya anggap serba keterbatasan untuk dapat ilmu saja, tidak sebebas laki-laki, tidak sebebas sahabat laki-laki lah katakannya yang sering bertemu Rasulullah SAW, sering mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Meskipun kewajiban untuk mendapatkan ilmu bagi seorang perempuan itu ya Rasulullah wajibkan kepada suami-suami ini, ajari itu istrinya ilmu agama. Nah, kalau suaminya meninggal berarti kan, nah ini berarti kalau suaminya meninggal berarti kan satu itu kan urusan ilmunya biasanya dapat ilmu dari suaminya, terhenti berarti. Kemudian yang menafkahinya juga biasanya suaminya. Nah, anggaplah kondisinya demikian ya, sehingga di dalam bab ini bab memperhatikan janda judulnya. Ini menyayangi itu tadi. Ada bermasalah judulnya. Bab menyayangi janda. Ada orang mengamalkan dalil beri lagi. Hari itu mah jadi cabang, kenapa ada takdir apa kumaha? Takdir deh sama sah bisa nolak cek setan wae apaleun. Setan wae ngomong takdir setan. Nah, tentu ada jadi katakanlahnya ilmu agamanya terhenti itu karena ilmu agama dari suaminya. Meskipun kemudian sahabat perempuannya minta kepada Rasulullah untuk diadakan itu jadwal sebutlah pengajian ibu-ibu lah gitunya, khusus ibu-ibu oleh Rasulullah dipenuhi, tapi kan seminggu sekali Rasulullah memenuhinya. Nah, sementara sahabat laki-laki unggal uzik sebutnya telah bareng dengan Rasulullah pasti dapat banyak ilmu. Ya, meskipun kewajiban ya jangan tidak boleh lupa gitu. Kewajiban itu seorang suami mengajari ilmu agama kepada istrinya. Kada bisi balik teh ari pamajikan rajin ngaji salakina ngedul. Pinter kana pamajikan batan salakina teh. Atau orang nu ngaji itu pinter nah orang nu ngaji itu pinter karena sama kan dengan kebutuhan gitunya, kebutuhan seorang anak yatim kan bukan hanya materinya gitu kan, bukan hanya materinya kebutuhan seorang anak yatim. Ya, tadi makanya bahasa menyantuni anak yatim, teh kesana teh memberi santunan gitu tak kepada anak yatim. Dah praktek karar itu. Andai misalnya ada seseorang yang sedang diberi rezeki gitu, harta agak lebih lah gitu oleh Allahnya, lalu terpikir menyantuni anak yatim, mana kasih uang, sisihkanlah sebagian uangnya menyantuni anak yatim. Kata gitu, kata menyantuni, memberi santunan. Padahal kan kalau hanya memenuhi kebutuhan materi seperti itu orang kafir juga bisa. Kalau untuk kebutuhan itu tanpa agama juga seperti itu. Ya, dengan dasar kemanusiaan saja gitunya kan, bantuan kemanusiaan, nah itu memperhatikan misalnya anak-anak yang seperti itu. Nah, kalau menyantuni anak yatim secara Islam, nah eta justru mereka ini kan anak-anak yang masih anak-anak, orang-orang yang buta urusan amrodinihi wa amrodunyahu, urusan agamanya iya, urusan dunia juga iya. Nah, bab yang sekarang juga sama dengan asumsi gitulahnya, biasanya
yang memberi nafkah, yang mencari nafkah, yang memberi nafkah itu kan suaminya. Sementara istrinya kan tidak bekerja gitu kan. Istrinya di rumah, mengurus anak. Nah lalu suaminya meninggal, sehingga ya ini kan yang memberi nafkah sekarang tidak ada. Dan juga tadi yang tadinya yang lebih penting sebetulnya tadi kan kita ulah jadi gelandangan ilmu eta bahaya mah lah. Itu hadis tadi teh contoh kalimat jadinya la faqro asyadda minal jahli, tidak ada kefakiran yang lebih berat daripada kebodohan. Arti fakir miskin kan tidak memiliki apa sih yang paling celaka gitu sebetulnya. Kalau al-jahlu itu berarti tidak memiliki ilmu, itu yang paling parah, yang paling berat sebetulnya, yang disebut gelandangan ilmu itu lain gelandangan imah. Nah hadisnya dulu nih, ternyata ini bab ke-25 dan ke bab ke-26 hadisnya sama persis. Judulnya juga sama persis. Bab ke-25 judulnya babus sa'i alal armalati, nya bab memperhatikan. Memperhatikan tilin hoyo-hoyo di pelong. Bab memperhatikan janda. Ini tuh ayo ugal aya janda tuh ya diperhatikan. Bahasa teh atuh kumaha nu bener atunya nu geunah ya. Bab ke-26 babus sa'i alal miskin, babus sa'i alal armalati. Bab ke-25 nih ya yang sekarang bab ke-26 babus sa'i alal miskin, sama persis. Babus sa'i artinya bab memperhatikan. Nah memperhatikan itu kan seperti seperti ini ya. Dari kasus ini kalau menurut hukum Islam, hukum had disebutnya, mencuri itu dipotong tangan. Mencuri seperti apa? Mencuri mau seperti apa lagi? Mencuri adalah mencuri tanpa memperhatikan, tanpa melihat besar banyaknya yang dicuri. Jadi dalam Sahih Bukhari juga ada itu hadisnya, yang pencuri dipotong tangan itu meskipun hanya mencuri sebutir telur. Artinya kan sebutir telur kan kalau melihat nilai sangat kecil, gak berarti lah gitu ya. Tapi yang pencuri adalah pencuri, hukumannya adalah potong tangan. Nah di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi ada seorang pencuri tertangkap, ya diadili lah gitu ya. Diadili lah. Nah, Umar bin Khattab itu menanyakan, kamu kenapa mencuri? Kenapa sampai melakukan demikian? Ya kenapa kamu mencuri? Saya mencuri karena lapar gitulah. Yang saya mencuri karena lapar. Nah kemudian Umar bin Khattab yang memerintahkan, rumah kamu di mana? Rumah saya di didatangi oleh Umar bin Khattab, rumahnya di mana? Untuk artinya kan ini untuk supaya jelas bersalah atau tidak, benar untuk dipotong tangan atau tidak kan. Nah didatangilah rumahnya, ternyata ya orang itu sangat miskin, tapi tetangga yang di dekat rumahnya itu ternyata banyak orang kaya. Orang ini tidak dihukum oleh Umar bin Khattab, tidak dijalankan hukum potong tangan. Tetanggana diriungkeun dicarekan kabeh, maraneh taboga tetangga nepi ka. Itu yang dimarahi itu tetangganya oleh Umar bin Khattab. Orang ini sampai mencuri, itunya sampai mencuri karena lapar. Sementara tetangga-tetangga di rumahnya itu orang-orang yang kaya, orang-orang berada lah. Ternyata orang ini oleh Umar bin Khattab tidak jadinya dihukum potong tangannya. Umar bin Khattab kemudian menyalahkan, memarahi tetangga-tetangganya. Dicarekan ku Umar bin Khattab, maraneh jadi tetangga teh kumaha boga tetangga nepi ka jadi kieu.
Ya, kalian mempunyai gitu seorang tetangga yang dia terpaksa mencuri karena lapar. Tidak dijalankan potong tangan. Nah, ini di bab ke-26-nya asa kalian lah dah, judulnya juga sama, hadisnya sama. Karena isinya juga memang menyebut dua gitunya. Coba perhatikan. Nah, kalau memperhatikan bab ke-25 yaitunya memperhatikan seorang janda. Ternyata kan ada janda yang tadi dia untuk materinya cukup. Kemudian dia juga sebetulnya banyak yang mau gitu karena wajahnya cantik, tapi dia lebih memilih untuk membesarkan anak-anaknya yang yatim. Itu memiliki keutamaan. Untuk seorang perempuan yang demikian tadinya di hadis riwayat Abu Daud ternyata memiliki keutamaan. Aku dan perempuan yang demikian nanti di akhirat akan seperti ini. Ternyata untuk ya kalau mau sih si perempuannya kalau mau yang seperti itunya keutamaannya. Padahal kalau mau menikah lagi banyaklah katakan yang mau, karena Rasulullah menyebut zatu mansobin, dia punya harta, wajamalin, wajahnya cantik, anggaplah banyak yang mau, tapi dia lebih menahan diri untuk tidak menikah lagi, lebih memilih untuk membesarkan anaknya yang yatim hingga anaknya ini meninggal atau berusia balik. Nah, bagaimana kalau dengan bab yang sekarang, bab memperhatikan babus sa'i alal armalah, bab memperhatikan janda. Nyari itu tadi memberikan jandanya orangnya kaya. Kemudian bukan tidak ada yang mau, tapi memang si jandanya tadi lebih memilih membesarkan anak-anaknya yatim ya, anak-anaknya sendirian hingga mereka balik atau hingga mereka meninggal. Yang itu yang diberi keutamaan. Nah, tentu yang tidak demikian berarti kannya bab memperhatikan janda dan memperhatikan orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskin yang seperti tadi yaitu orang-orang yang bertahan gitulah. Orang-orang yang bertahan meskipun pada akhirnya di dalam kasus yang dengan Umar bin Khattab tadinya terpaksa mencuri dan Umar bin Khattab tidak menyatakan itu salah, yang salah itu tetangganya. Karena kalau menurut pikiran Umar bin Khattab ini bersalah, yang bersalah harus dihukum. Berarti kan oleh Umar bin Khattab orang ini ditetapkan tidak bersalah. Karena dia melakukan demikian itu akibat dari perlakuan tetangga-tetangganya yang sebetulnya mereka ini orang-orang yang cukup, orang-orang yang berada. Iya, akibat berarti. Ya beda lagi ya, karena disebutnya dia mencuri karena lapar. Menurut Umar bin Khattab salah nggak? Tidak bersalah berarti, makanya tidak dihukum. Kalau menurut Umar bin Khattab salah, mana ada Umar bin Khattab membiarkan gitu, tidak menghukum orang yang bersalah atau sebaliknya. Nah, ini yang hadisnya dulu nih. An Safwan bin Sulaimin Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i alal armalati wal miskin, ya, as-sa'i alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah aw kallazi yasumun nahara wa yaqumul laila. Ya, dari Safwan bin Sulaim, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-sa'i alal armalati wal miskin, dua nih disebutnya,
orang yang ya tadilah maksudnya yang memperhatikan janda dan orang-orang miskin. Kal mujahidi fisabilillah, itu seperti orang yang sedang berjihad fisabilillah. Aw kallazi yasumun naharo aw yaqumul lail, atau nih Rasulullah membandingkannya dengan hal yang lain, atau seperti orang yang siangnya saum dan malamnya yaqumul lail dan malamnya sholat malam. Ya, orang yang memperhatikan janda dan orang-orang miskin seperti mujahid fisabilillah, atau seperti orang yang siangnya saum dan malamnya sholat malam. Dianggap aja kan seperti sebanding gitunya, dianggap seperti itu. Siangnya dihitung, berartilah siangnya oleh Allah dihitung, dianggap seperti mengerjakan saum, dan malam harinya mengerjakan sholat malam. Nah, kemudian satu lagi nih di bab berikutnya, bab ke-26, bab sa'i alal miskin, bab memperhatikan orang-orang miskin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, as-sa'i alal armalati wal miskini. Ini sama persisnya dengan hadis sebelumnya. As-sa'i alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Wa ahsibuhu qala yasukul qa nabi kal qaimi la yafturu wa kas-shaimi la yuftiru. Nah, ada beda sedikit di ujungnya yang ini nih. Kalau di hadis yang tadi di bab ke-25-nya seperti orang yang siang harinya saum, malam harinya sholat malam. Kalau di sini seperti orang yang sholat malam tanpa lelah, dan orang yang saum yang terbuka-buka, gitulah munculnya terbuka-buka, seperti orang yang saum seperti orang yang saum sepanjang waktu, artinya saum terbuka-buka. Gila, asumsinya kieu. Kalau secara syariatnya ibadah saum secara syariat Islam ya, bukan puasa sih. Saum gitunya, ibadah saum lah, kita menggunakan kata saum atau siam, saum. Saum di dalam syariat Islam, di dalam agama Islam, menurut syariat Islam itu kan dimulai subuh dan berakhir maghrib. Itu waktu yang Allah tetapkan untuk yang namanya ibadah saum. Mulainya subuh, kemudian berakhir maghrib. Jangan ditambah, tambahan 5 menit gitu ta. Ngajawet tidak segera berbuka, artinya menambah durasi saumnya. Nggak boleh meskipun ditambah 5 menit ya 10 menit, setengah jam. Karena waktu saum itu sudah Allah tetapkan dari subuh sampai maghrib. Artinya kalau belum masuk waktu subuh, saumnya belum mulai. Saumnya belum mulai. Mulai saum itu ketika masuk waktu subuh. Adapun berhenti makan minum sahur kan tidak mesti dipas gitunya, begitu masuk subuh baru berhenti makan. Kalau berhenti makan minum sahurnya bebas, terserah mau berapa lama lahnya sebelum saumnya dimulai. Misalnya 5 menit lagi menjelang waktu subuh masih mau minum, ya silakan, kan belum saumnya dimulai subuh, nggak ada ketetapan waktu sebetulnya. Adapun sebutan imsak, nah imsak teh artinya berhenti makan minum.
Mau imsak itu 10 menit menjelang azan, ya terserah, mau setengah jam juga boleh, ya terserah masing-masing gitu kan ya. Berhenti makan minum sahurnya mau berapa lama lagi menjelang mulai sahur waktu subuh, bebas. Yang salah itu kalau imsak itu sudah tidak boleh makan minum, oh berarti memulai sahurnya dari waktu imsak tersebut, itu menambah berarti durasi saum dari yang Allah tetapkan, salah berarti. Nah, dari pagi subuhnya sampai maghrib, ini saum yang Allah tetapkan. Anggaplah, bukan anggap, kan pasti ada pahalanya kan, mengerjakan saum itu ada pahalanya. Nah, kalau hadis ini asumsinya orang yang memperhatikan janda dan orang-orang miskin itu seperti orang yang sholat malam tanpa lelah, artinya dianggap mengerjakan sholat malamnya kan yang luar biasa lah itu. Kemudian seperti orang yang saum tanpa buka, ti subuh nepi ka maghrib bae sekian pahalanya. Bagaimana kalau lebih lama? Ini asumsi ini ya, bukan seperti orang yang saum tidak buka. Artinya kan terus saum itu kan ibadah, dapat pahala. Ini ke sana nih maksudnya, seperti orang yang saum tanpa buka, artinya ya teruslah dapat pahala karena dia mengerjakan saum. Bukan benar-benar saum tanpa buka, bukan. Saum tetap dari subuh sampai maghrib. Ini asumsi orang, keutamaan orang yang memperhatikan janda dan orang-orang miskin itu seperti orang yang yang mengerjakan sholat malam tanpa lelah, artinya terus mengerjakan sholat malam tanpa henti. Demi ke subuh ke sholat keneh lah gitu, karena terus mengerjakan sholat itu ya, mengerjakan sholat malam tanpa lelah. Dan seperti orang yang saum tanpa berbuka. Ini ibaratnya, bukan artinya saum nggak boleh tidak berbuka kalau sudah masuk maghrib, ya sudah waktu mengerjakan saumnya sudah selesai. Jadi sebetulnya begitu masuk maghrib kita tidak membatalkan saum kita, tetap saja sudah tidak saum, tetap sudah tidak saum. Begitu masuk maghrib waktunya mengerjakan saum sudah selesai, sudah habis. Itu diantara Rasulullah menganjurkannya takjil disebutannya, ya segeralah batalkan, mau ditunda juga mau apa, bersih Rasulullah itu ditunda juga mau apa, sudah nggak dihitung saum nggak. Siga nugas finish lompat keneh nanawanan balap geus finish tuh lompat, nah nangeusan balap lagi bener nepi ka finish. Tak kan itu mau apa gitu kan, terus lari itu, kalau lomba lari itu ya mah begitu sampai finish selesai kan lombanya, ya terus larinya mau pujian batur areureun gitu rek naon itu burukan rek pada muji itu. Takjilnya segeralah gitu batalkan saumnya. Nah, begitu masuk maghrib segera batalkan saumnya. Tak, kalau di sini seperti orang yang saum tanpa berbuka, ini soal keutamaan berarti. Anggaplah kalau saum dari subuh sampai maghrib pahalanya misalnya 20, lah menutup buka kira-kira pahalanya sakumaha. Kan ini hanya untuk menggambarkan keutamaannya, menggambarkan keutamaan gitu, keistimewaan orang yang memperhatikan janda dan orang-orang miskin itu, seperti di hadis yang kedua nih ya, di yang ini meskipun intinya sama. Kalau di hadis bab ke-25 seperti orang yang siang hari saum, malam harinya sholat, itu di hadis yang bab ke-25. Kalau di sini ini digambarkan lebih menunjukkan jelas nih keutamaannya, seperti orang yang sholat tanpa lelah, artinya kan terus mengerjakan
mengerjakan sholat. Padahal sholat depan 2 rakaat ya pahalanya patri itu. Ini kan asumsi keutamaan ya. Padahal kan kalau sholat itu kan 2 rakaat saja mengerjakan sholat, dan pahala sholat itu pahala paling besar. Apalagi kalau ini sholatnya tanpa lelah, itu gambarannya seperti orang yang sholat tanpa lelah, artinya terus mengerjakan sholat. Nah ini tentang keutamaan, ini tentang keistimewaan, tentang ya kalau di di hadis yang anak yatim gitunya keutamaannya, Rasulullah menyebutkan. Jadi di sini 3 nih berurutan: memperhatikan, menyayangi, mengasihi yatim, kemudian memperhatikan, mengasihi, menyayangi janda dan orang-orang miskin. Kan masing-masing ada keutamaannya. Ternyata ini keutamaannya ini luar biasa. Nah, apalagi kalau melihat kasus di zaman Umar bin Khattab tadi kan, sampai sedemikian rupa gitu. Artinya Umar bin Khattab menekankan, berarti memperhatikan orang-orang miskin. Padahal orang miskin itu iya mencuri, tapi oleh Umar bin Khattab tidak dihukum, yang salah tetangganya. Ya, yang salah berarti tetangganya ya, karena yang dimarahi oleh Umar bin Khattab tetangganya itu dimarahi oleh Umar bin Khattab. Kenapa kalian ini itu kan sampai ada tetangganya yang mencuri karena lapar. Saya kira ini cukup ya nih 21 nih. Keutamaannya sudah sangat jelas, sepertinya 2 bab lah sekalian dengan ini hadisnya sama, hanya Imam Bukhari memang di sininya Imam Bukhari menjadikannya dua bab lah yang berbeda. Nah, satu kan tentang as-sa'i alal armalah, yang memperhatikan, mengasihi, menyayangi, mengurus, merendah dan sebagainya lah. Sama tadinya termasuk urusan ilmu agamanya. Seperti terhadap anak yatim kan tidak cukup hanya diberi santunan berupa materi. Nah, di mana seorang janda juga sama, dia terhenti pasokan ilmu dari suaminya yang meninggal. Ya, perhatikan urusan agamanya juga gitu, berarti bukan hanya memperhatikan urusan materinya. Terhadap orang miskin juga sama sebetulnya. Ya, karena pada dasarnya karena pada dasarnya kan yang disebut mengasihi, mencintai siapapun itu kan di dalam Islam ini tidak mencintainya kecuali karena Allah. Tetap di dalamnya harus ada muatan agamanya, berarti hanya di dalamnya harus ada muatan agamanya. Ya, jangan sampai hanya diperhatikan urusan materinya saja. Misalnya yang kemarin di panti asuhan atau di rumah yatim, hanya materinya saja yang dipenuhi, sementara pendidikan agama mereka bagaimana? Ya, karena kan yang lebih penting ya, yang lebih penting bagi anak yatim kah, bagi seorang janda kah, bagi orang miskin kah, tetap saja yang lebih penting kan urusan akhirat. Ya, karena itu kan dijadikan prinsip, sebutannya prinsip lah mungkinnya. Itu dijadikan prinsip hidup orang Islam oleh Allah, tapi Allah menjadikan prinsip hidup orang Islam, yaitu walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari dunia. Kalau tadi materi mah hanya kebutuhan dunianya saja nih ya. Nah, ini kebutuhan untuk akhiratnya mana? Karena di sini kan ya'ulu yatiman, kemudian ini as-sa'i alal armalah, as-sa'i alal miskin. Ini kan intinya memperhatikan anak yatim, memperhatikan janda, memperhatikan orang-orang miskin. Bukan hanya urusan materinya. Yang lebih penting gitu hanya bagi 3 bab yang disebut
sebelum 24, 25, 26 satu yatim, 2 janda, 3 orang miskin, urusan agamanya. Seperti yang tadi lah, orang-orang seorang janda gitu asalnya dapat ilmu dari suaminya, karena suaminya yang mencari nafkah keperluan materinya, suaminya yang mencari ilmu yang kemudian diajarkan kepada istrinya. Begitu suaminya meninggal kan terhenti, nafkahnya terhenti, pasokan ilmunya terhenti. Tayin pasokan ilmu nu bahaya mah bisa jadi eureun diajar mah langsung bodoh. Itu udah otomatis orang diajar langsungnya bodoh. Bukan hilang pengetahuan, bukan hilang pengetahuan, langsung kena oleh penyakit hati bodoh. Berarti kalau berhenti belajar mah ya bisa dipahaminya, bukan langsung hilang yang sudah diketahuinya hilang jadi tidak ingat apapun, bukan. Berhenti belajar berarti kena oleh penyakit hati yang namanya bodoh gitu disebut eureun ngaji mah. Langsung kena oleh penyakit hati bodoh. Kalau sudah ada penyakit itu teh no argo dosana terus maju teh. Can diajar deui mah tuh leuwih dosa, diajar deui hilang penyakit bodohna. Bodoh sebagai penyakit hatinya, bukan bodoh tahu dan tidak tahu, bukan. Bodoh sebagai penyakit hati itu kalau yang misalnya orang belajar gitulah, berarti tidak obat kebodohan belajar. Jadi kalau belajar ilmu agama nih ya, bukan ilmu yang lain, belajar gitu ilmu agama berarti dia terbebas dari penyakit bodoh. Berhenti belajar kena deui. Bukan soal pengetahuan, bukan. Pengetahuan bisa jadi masih ada karena pernah belajar, tapi berhenti belajar langsung kena penyakit hati. Tapi seorang seorang janda lah gitunya yang seperti tadinya. Rasulullah memerintahkan demikian, bahwa para suami itu oleh Rasulullah diperintahkan untuk mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Nah kalau suaminya meninggal, ini kan bahaya, artinya yang bahaya yang lebih besar tadinya dengan hadis tadi la faqra asyadda minal jahli, tidak ada kefakiran, kemiskinan yang lebih bahaya daripada bodoh. Nu bahaya mah tasah 2 bab lah tanya, berarti sekaliannya yang bab ke-25 dan ke-26 ya, memperhatikan. Dan seperti baru salahnya judulnya ini memperhatikan babus sa'i alal armalati, bab memperhatikan janda. Bab ke-26-nya babus sa'i alal miskin, bab memperhatikan orang-orang miskin. Tadi ada keutamaan kalau seorang janda teh dia kaya, dia cantik juga banyak yang mau, tapi lebih memilih untuk mengurus anak. Tama pilihan oleh Rasulullah, aku dan perempuan seperti itu begini nanti di akhirat.